Kita akan belajar apa itu bunyi, irama, dan nada. Kali ini kita akan masuk di materi SPDB Musik kelas 1 dan 2. Yuk langsung aja kita belajar. Yang pertama, apa itu bunyi? Bunyi adalah suara. Bunyi dapat berasal dari semua makhluk hidup, dapat menghasilkan bunyi. Jadi bunyi itu ya suara. Seperti ini ada gambar anak teriak, nangis, batuk, minum susu, makan, ataupun buka pintu. Bisa aja, contoh itu bisa kita temukan seperti anak mainan meja, diketuk-ketuk. Lalu anak berbisik, dan juga anak-anak berbicara. Itu adalah salah satu contoh bunyi. Jadi bunyi itu adalah segala sumber suara yang bisa kita dengar dari benda mati ataupun benda hidup. Jadi seperti itu contohnya. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Apa itu irama? Nah, ini tidak jauh berbeda karena irama itu juga sama, bunyi ya atau suara, tetapi irama itu memiliki keteraturan suara. Kalau bunyi tadi itu seperti orang teriak cuma sekali, dua kali, lalu setelah itu selesai, tapi menghasilkan suara. Tapi irama itu apa? Irama adalah bunyi yang diulang-ulang dan berbunyi teratur. Jadi bunyi yang bisa kita dengar berulang-ulang dan itu suaranya sangat teratur. Contohnya seperti apa? Seperti alarm, air hujan, kipas angin, suara ambulan, suara orang tepuk tangan, dan mengetuk pintu. Jadi suara itu bisa ada itu sekitar 2, 3, 4 sampai berkali-kali diulang-ulang dengan bunyi yang sama tanpa ada perubahan suara yang lain. Jadi kalau misalnya jam dinding jam alarm kring 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 kring, ya kan, kalau alarm berbunyi seperti itu. Terus kalau hujan, tik 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 tik, ya suara yang bisa diilustrasikan seperti itu. Dan suara ambulan niu 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 seperti itu. Apalagi suara tepuk tangan ya, itu juga diulang-ulang dengan suara yang sama. Jadi irama itu apa? Irama adalah bunyi yang diulang-ulang dan berbunyi teratur. Lanjut ke slide berikutnya, apa itu nada? Nah, ini terpenting ya. Nada itu apa? Nada itu ya seperti sebelumnya, ya bunyi, lalu ya irama. Tetapi nada ini memiliki keteraturan dan tinggi rendah nada. Nah, kalau misalnya anak-anak belajar, nada itu apa? Kalian bisa jawab, nada itu ya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, seperti itu ya. Jadi nada itu apa? Nada itu ya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada itu ya tinggi, rendah, bunyi. Ya, seperti itu. Apakah nada hampir sama dengan intonasi? Ya, intonasi itu kan tinggi rendahnya suara atau, nada. Tapi tinggi rendah bunyi yang dimaksud ini adalah nadanya itu dari rendah, terus perlahan-perlahan nada itu memiliki perubahan-perubahan yang teratur. Kalau intonasi itu beda ya, kalau nada itu kan dia tinggi rendah bunyi tapi teratur, seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Contohnya di sini juga ada anak bermain gitar, pianika, bernyanyi, bahkan bermain bermain drum. Nah, apakah bermain drum ini bisa masuk ke irama? Apakah bisa masuk ke bunyi? Apakah bisa masuk ke nada? Bisa. Apapun contoh dari nada itu sudah termasuk bisa dipakai di contoh bunyi ataupun contoh irama. Seperti itu ya. Nah, buat kalian yang masih bingung, kalian boleh komen-komen, kalian boleh tanya di kolom komentar, dan kalau kalian pengen dapet filenya atau PDF-nya, kalian bisa download aja di link deskripsi sudah aku sediain dan kalian bisa belajar. Ya, tapi ini materi ini untuk kelas 1 dan kelas 2. Kalau misalnya mau dipelajari di kelas 3 atau kelas 4 juga bisa. Untuk materi-materi kombinasi juga bisa ya. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada yang namanya notasi angka. Ini yang seringkali anak-anak masih bingung notasi angka itu apa. Notasi angka adalah penulisan lagu yang menggunakan simbol angka. Jadi kalau misalnya kalian sudah belajar tentang nada tadi, di sini ada do, re, mi, fa, sol. Ini harusnya sol ini. Sol, la, si, do. Nah, lambangnya itu adalah kalau do itu 1, re itu 2, mi itu 3, fa itu 4, sol itu 5,
La itu 6, si itu tuh 7. Nah, notasi angka ini biasanya itu bisa kita temukan di pianika, ya. Di pianika itu kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman 7 aja karena ada itu. Kalau do-nya ini kan do tinggi, makanya di atasnya ada 1. Nah, misalnya kalian pencet 1 berarti nadanya do. Kalau pencet 2 nadanya re. Pencet 3 nadanya mi. Pencet 4 nadanya fa. Pencet 5 nadanya sol. Pencet 6 nadanya la. Pencet 7 nadanya si. Nah, kalau do-nya sudah masuk ke satu lagi, tapi lebih tinggi dari do yang awal, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau praktek ataupun anak-anak, boleh nih langsung aja dicermati videonya dan di-download untuk filenya untuk dipelajari lagi. Jadi notasi angka itu seperti itu ya. Notasi angka itu ya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tapi dalam bentuk angka. Kalau satu tadi apa? Do dan seterusnya. Seperti itu. Dan thank you untuk videonya sampai di sini aja karena ini termasuk panjang ya, sudah 6 menit lebih. Tapi semoga bermanfaat dan kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Jika bingung kalian boleh komen, boleh kasih kritik, saran ataupun masukan yang ingin kalian berikan ke Diantoronet ini melalui kolom komentar. Aku akan perhatikan dan nanti kedepannya aku akan bikin tutorial yang lebih bisa dipahami oleh anak-anak. So thank you, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa update video terbaru dari Diantoronet. So, goodbye.